Iwan, kenapa ngana? Anggu mau galau-galau begini. Yusuf, kita ini pikir seorang semua lulus SMA, dia tahu mau lanjut ke universitas mana. Iya, dia tambah lanjut di mana, Pak? Apa yang mau dijaga bicara-bicarakan ini? Ini Teh Ilon mau suka kuliah, dia tahu mau kuliah di mana. Apa bikin pusing? Kenapa ada kampus yang dekat di Universitas Iksan Gorontalo? Di sana banyak program studi dan semua sudah terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Iya, di sana lagi DP fasilitas memadai, DP biaya kuliah terjangkau dengan banyak lagi DP beasiswa. So itu manjat orang ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pertemuan minggu kedua ini kita semua dalam keadaan sehat selalu, terutama adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah. Nah, pada pertemuan pertama atau minggu pertama kemarin kita sudah membahas mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester untuk kedepannya. Nah, pada pertemuan pertama ini itu kita akan membahas apa itu definisi dari elektronika daya, kemudian tujuannya, yang ketiga itu hubungan elektronika daya terhadap daya, elektronika dan kendali, yang keempat piranti semikonduktor daya. Nah, yang kelima, rating piranti semikonduktor daya. Kemudian yang keenam, karakter dan simbol elektronika daya. Yang ketujuh, penerapan piranti elektronika daya. Yang kedelapan, tipe-tipe rangkaian elektronika daya. Yang kesembilan, itu adalah perangkat lunak yang digunakan pada mata kuliah ini. Yang terakhir itu referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Nah, dalam sampul ini ada gambar yang tertera. Ini tentang power elektronik atau elektronika daya. Ini hubungannya ke elektronik. Kemudian ada rangkaian elektronika daya yang akan kita simulasikan nanti. Oke. Nah, yang pertama, definisi elektronika daya. Definisi elektronika daya merupakan studi tentang rangkaian elektronika yang ditujukan untuk mengendalikan aliran energi listrik. Nah, disiplin ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi elektronika dalam konversi energi listrik. Ya. Nah, kemudian tujuan mengapa energi listrik perlu dikonversikan. Nah, yang pertama, hampir semua peralatan listrik bekerja kurang efisien atau tidak bisa bekerja pada sumber energi listrik yang tersedia. Nah, kemudian banyak pembangkit energi listrik non konvensional mempunyai bentuk yang tidak kompatibel dengan sumber energi listrik lainnya. Nah, makanya perlu ada konversi, ya. Nah, hubungan elektronika terhadap daya, elektronika dan kendali. Ini seperti terlihat pada slide ini. Elektronik daya ini yang berhubungan dengan power atau daya tenaga itu pada pembangkit atau di sini ada utility-nya, ada power, ada tenaganya, motor, pada jaringan network, supplies, dia mensuplai energi, kemudian pada drivers-nya. Nah, itu hubungan elektronika daya ke daya atau energi. Nah, kemudian yang berikut, ini hubungan elektronika daya ke electronic and device. Nah, dia berhubungan dengan sirkuit, kemudian energinya, dayanya, atau power semikonduktornya, kemudian magnetik. Nah, yang ketiga ini yaitu hubungan terhadap sistem kontrol. Dia sebagai saklar, switch control,
kemudian feedback control, yang berikut operasi sistem. Nah, jadi dia mengontrol sistem, kemudian dia juga mengontrol saklar-saklarnya sebagai switch. Jadi piranti semikonduktor daya itu ada dioda daya, tiristor, transistor daya, statis induktor, transistor. Nah, dioda daya, penyara merupakan contoh penggunaan dioda daya yang sederhana. Dioda ini adalah penyara, ya. Jadi general purpose diode itu up 3000 volt dan 3500 ampere. Yang berikut high speednya up to 3000 volt dan 1000 ampere. Nah, kemudian tiristor, jenisnya ini itu yang pertama ini force community tiristor, kemudian yang kedua line community tiristor, yang ketiga gate turn off tiristor atau GTO, yang keempat reverse conducing tiristor, yang kelima static induktasi tiristor. Nah, yang keenam gate assistant turn off tiristor atau GAT. 7 like activated silicon controlled rectifier. Yang ke-8 MOS control tiristor atau biasa disebut MCT. Ini adalah rating dari piranti semikonduktor daya. Ini contohnya dioda, dia general purpose high speed Schottky, ini tipenya. Kemudian tegangannya dengan rating arusnya itu 5000 volt dan arusnya 5000 ampere. Ini frekuensi hingga 1 kHz. Switching time-nya 100 millisecond dan on state resistance itu 0,16 mega ohm. Ya, itu contoh dari piranti. Ini ada beberapa yang tadi. Ada tiristor, kemudian triac, kemudian MOSFET, ya. Nah, karakter dari simbol-simbol elektronika daya. Nah, ini contohnya dioda. Dia kuadrannya itu arus, ya. Kemudian restrict switch simbol, ini adalah simbolnya. Penerapan piranti elektronika daya. Nah, ini ada tingkatannya, itu volt ampernya, kapasitasnya, dan frekuensinya, ya. Nah, switching power supply, ya. Ini ada power supply-nya, ini dia menggunakan bis MOSFET. Nah, jadi ini 100K sampai hingga 1K, ya, 1K volt ampere, dan frekuensinya mencapai 100 kHz. Nah, ini ada penggunaan juga pada motor, ya. Motor ini hingga 1 mega volt ampere MVA, dan hertznya, frekuensinya mencapai 10K lebih, ya, lebih dari 10 kHz, ya. Ini ada kereta api. Nah, kereta api juga, ya, penggunaannya. Nah, ini adalah jaringan transmisi high voltage tegangan searah, ya, atau direct current. Ini mencapai 100 megavolt ampere, ya. Kemudian kita langsung masuk lagi ke tipe-tipe rangkaian elektronika daya. Nah, yang pertama penyara dioda uncontrolled, kemudian konverter AC/DC controlled, ini adalah kontrol. Kemudian konverter AC/AC alternating current, dia mengkonversikan listrik AC ke listrik AC, ini pengendali tegangan. Kemudian konverter DC/DC, nah ini DC chopper. Nah, konverter DC/AC, nah ini namanya inverter, ya. Nah, yang tiga ini saklar atau switch statis, ya. Nah, perangkat lunak yang akan kita gunakan ini pada mata kuliah ini itu ada PSSIM, ya, V.9, kemudian SIM Power System Block Set, yaitu pada MATLAB. Nah, ini ada ATP RAW, Alternative Transient Program, kemudian PSPIS. Nah, mungkin dan review, ya, ini mungkin yang kalian sudah dapat pada mata kuliah komputer dasar, ya. Ini perangkat-perangkat lunak. Nah,
Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini itu Rasid Muhammad Power Electronic, yaitu Circuit Device and Control. Nah, ini punya pada 2004, kemudian Fundamental Power Electronic Red MATLAB, ini Matrix, kemudian tutorial PSIM. Ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai rangkaian-rangkaiannya pada pertemuan minggu keempat. Nah, teman-teman, semoga minggu yang akan datang di pertemuan nanti kita dalam keadaan sehat selalu. Ya, untuk itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Jo di Universitas Iksan Gorontalo. Informasi selengkapnya dan pendaftaran hubungi Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Iksan Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, nomor 17, telepon dan WhatsApp 0813 44 42 95 95. Dapat juga mendaftar secara online di www.pnd.unisan.ac.id. Mari bergabung dengan kami, Universitas Iksan Gorontalo, kampus mobile, inovatif dan kreatif yang berbasis teknopreneurship.